Hello Technolovers, dunia kembali diguncang oleh sebuah peristiwa yang tak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tapi juga menarik perhatian seluruh mata di dunia. Sebuah serangan mendadak dan berani dilancarkan dan langsung mengubah peta geopolitik dalam hitungan menit. Iran, negara yang selama ini menjadi pusat perhatian karena program nuklirnya yang kontroversial, memilih untuk menanggapi serangan udara Amerika Serikat dengan cara yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Bayangkan sejenak, sekitar 20 rudal dengan kecepatan luar biasa meluncur ke arah Israel, menargetkan wilayah-wilayah penting di bagian tengah dan utara negara tersebut. Suara ledakan keras bergemuruh di langit pagi, membelah keheningan dengan dentuman yang tak hanya melukai bangunan dan kendaraan, tapi juga menimbulkan ketakutan mendalam di hati jutaan warga sipil. Apakah ini hanya sebuah balasan atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik semua ini? Bagi sebagian orang, aksi balasan ini mungkin terlihat sebagai lanjutan dari konflik panjang yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa setiap detik dari kejadian ini syarat dengan misteri, kepentingan geopolitik, dan intrik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. Siapa sebenarnya yang memegang kendali di balik layar? Apa yang mendorong Iran untuk mengambil resiko sebesar ini yang bisa membawa mereka ke jurang perang terbuka dengan Israel dan Amerika Serikat? Serangan udara Amerika Serikat yang terjadi beberapa jam sebelumnya tidak datang tanpa alasan. Presiden Donald Trump dengan lantang mengumumkan bahwa AS telah mengebom 3 situs nuklir utama Iran, Fordow, Natanz, dan Esfahan. Menurutnya ini adalah serangan yang sangat berhasil, sebuah langkah berani untuk menghentikan ambisi nuklir yang dianggap mengancam stabilitas kawasan dan dunia. Namun dari balik pernyataan penuh percaya diri itu, ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa dampak jangka panjang dari serangan ini? Bagaimana reaksi Iran selanjutnya? Dan yang terpenting, kemana konflik ini akan membawa seluruh dunia? Organisasi Energi Atom Iran sendiri memberikan pernyataan keras, mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak bisa ditoleransi. Mereka berbicara tentang darah para martir yang telah mengorbankan segalanya demi program nuklir negara itu. Namun apakah mereka benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari serangan balasan yang mereka lancarkan? Apakah rudal-rudal yang mereka kirimkan ke wilayah Israel pagi itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya? Ketegangan semakin memuncak ketika militer Israel mengkonfirmasi bahwa serangan rudal dari Iran benar-benar terjadi dan mereka segera mengaktifkan sistem pertahanan canggih mereka untuk melindungi wilayahnya. Suara sirine peringatan yang memecah pagi itu bukan hanya isyarat bahaya, tapi juga tanda betapa seriusnya situasi ini. Bagian David Adom, layanan darurat Israel tengah sibuk menanggapi laporan jatuhnya rudal di beberapa lokasi. 1 korban terluka sudah tercatat dan kerusakan fisik di berbagai tempat mulai terlihat. Di tengah semua ini kita harus bertanya, apakah dunia akan menyaksikan perang yang lebih besar? Apakah kekuatan-kekuatan dunia akan terlibat lebih jauh? Atau mungkinkah ada jalan lain yang bisa menghindarkan bencana yang tak terbayangkan? Kisah yang akan kita ikuti ini bukan hanya tentang serangan dan balasan, tapi tentang strategi, diplomasi, dan nasib jutaan manusia yang berada di garis depan konflik ini. Persiapkan diri Anda, karena apa yang terjadi selanjutnya bisa saja mengubah segalanya. Dari langit Israel yang bergemuruh hingga ruang-ruang keputusan di ibu kota berbagai negara besar, drama ini baru saja dimulai. Bagaimana Iran akan melangkah ke depan? Apakah serangan rudal ini hanya permulaan? Dan bagaimana respon dunia terhadap ketegangan yang makin membara ini? Semua jawaban akan terungkap di kisah yang akan kita saksikan bersama. Pada Minggu pagi, 22 Juni 2025, ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memuncak dengan sangat dramatis. Iran secara tiba-tiba dan langsung melancarkan sekitar 20 rudal ke wilayah Israel bagian tengah dan utara sebagai bentuk balasan atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat sebelumnya. Serangan AS tersebut menargetkan 3 situs nuklir penting milik Iran yang dianggap sangat vital oleh negara Islam ini. Militer Israel yang sering disebut sebagai militer Zionis dengan cepat mengkonfirmasi adanya serangan rudal terbaru dari Teheran yang terjadi pagi itu. Suara ledakan keras mengguncang hampir seluruh wilayah Israel, menimbulkan kepanikan di kalangan warga sipil.
Layanan darurat Israel, bagian David Edom atau MDA, segera mengerahkan tim medis dan penyelamat untuk menuju minimal 10 lokasi yang terdampak jatuhnya rudal-rudal tersebut. Dalam kejadian ini, setidaknya 1 orang dilaporkan mengalami luka-luka di daerah Shevela. Informasi awal juga menyebutkan bahwa rudal-rudal tersebut jatuh di beberapa titik di Israel Utara dan Tengah, termasuk kota Haifa yang merupakan salah satu kota terbesar dan pusat industri di wilayah tersebut. Begitu sirine peringatan serangan rudal pertama berbunyi, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa gelombang serangan berikutnya juga mulai meluncur ke wilayah utara Israel. Sirine pun kembali membahana di berbagai kawasan, memperingatkan warga akan bahaya yang semakin dekat. Otoritas pemadam kebakaran dan penyelamat Israel mengkonfirmasi bahwa laporan-laporan serangan diterima dari distrik Kostral atau pesisir, sentral, di tengah, dan distrik. Dan bahkan sejumlah rudal berhasil menghantam gedung-gedung dan kendaraan, menimbulkan kerusakan cukup parah serta gangguan aktivitas warga. Dalam menghadapi serangan yang bertubi-tubi ini, IDF memastikan bahwa sistem pertahanan rudal mereka sedang aktif bekerja untuk mencegah sebagian besar ancaman yang datang dari Iran. Sistem pertahanan canggih yang dimiliki Israel memang selama ini dikenal efektif dalam menangkis berbagai serangan udara dan rudal. Seperti dilaporkan oleh Jerusalem Post, setelah peringatan ini dikeluarkan, masyarakat Israel pun dihimbau untuk segera mencari perlindungan di tempat-tempat aman yang telah disiapkan dan tetap bertahan di sana sampai ada pengumuman atau instruksi lebih lanjut dari pihak berwenang. Sebelum serangan rudal Iran ini, Amerika Serikat sudah lebih dulu melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran. Serangan itu menargetkan 3 situs nuklir utama negara tersebut yang dianggap oleh AS sebagai ancaman serius bagi keamanan kawasan dan dunia. Presiden AS pada waktu itu, Donald Trump, dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa serangan tersebut berlangsung dengan sangat sukses dan membawa dampak signifikan. Dalam unggahannya di media sosial, Truth Social, Trump menyebut momen itu sebagai sejarah penting bagi Amerika Serikat, Israel, dan dunia secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa Iran harus segera menyetujui untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung. Menurut pengakuan Trump, operasi serangan udara tersebut menargetkan 3 lokasi utama, yaitu Fordow, Natanz, dan Esfahan. Semua pesawat tempur yang terlibat dalam serangan itu telah kembali dengan selamat, tanpa kehilangan satupun. Trump dengan bangga menyatakan, bom berkapasitas penuh telah dijatuhkan di situs utama Fordow. Semua pesawat kini dalam perjalanan pulang dengan aman. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para prajurit Amerika kita yang luar biasa. Tak ada militer lain di dunia yang bisa melakukan hal seperti ini. Di sisi lain, respon dari Iran juga sangat keras. Organisasi Energi Atom Iran yang bertanggung jawab atas program nuklir negara tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam serangan AS sebagai tindakan yang sangat brutal dan melanggar hukum internasional. Mereka menegaskan bahwa serangan ini adalah sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap norma dan aturan global. Dalam pernyataannya, mereka juga menyebut bahwa serangan itu terjadi di bawah ketidakpedulian atau bahkan dugaan keterlibatan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA yang mestinya menjadi pengawas dan penjaga netralitas. Organisasi Energi Atom Iran juga menuduh Amerika Serikat secara terbuka bertanggung jawab atas serangan tersebut. Berdasarkan pengakuan langsung dari Presiden Trump lewat media sosial, mereka meminta masyarakat dunia untuk mengutuk tindakan tersebut yang menurut mereka berakar pada logika kekerasan dan kebrutalan. Mereka juga menyerukan dukungan internasional untuk Iran agar dapat mempertahankan hak-haknya secara sah dan melanjutkan pengembangan program nuklirnya. Tak lupa, Organisasi Energi Atom Iran memberikan pesan penguatan kepada rakyatnya sendiri. Mereka menegaskan bahwa meskipun menghadapi berbagai tekanan dan konspirasi jahat dari musuh-musuh Iran, bangsa ini tidak akan membiarkan pengembangan industri nuklir nasionalnya terhenti. Program yang dianggap penting dan dibangun dengan pengorbanan besar, termasuk darah para martir nuklir, akan terus berjalan berkat dedikasi ribuan ilmuwan dan para ahli yang memiliki motivasi tinggi serta semangat revolusioner demi masa depan bangsa.